Karena kami sadar kasih yang daripada Kristus adalah kasih yang memampukan kami untuk kami dengan tulus mengasihi segenap saudara-saudara kami yang ada di dalam kasih Kristus. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada berakhirnya ya Tuhan. Kami percaya saat segenap hati kami meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Maka segenap kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka kami tidak menginginkan di dalam ibadah Natal pada saat hari ini berlalu dengan begitu saja, tetapi ada berkat-berkat yang luar biasa, ada pesan-pesan Natal, ada firman Tuhan yang menjadi penuntun langkah perjalanan setiap kehidupan kami sampai kami boleh tiba di penghujung daripada hari di bulan Desember ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas ibadah ini sama seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami sama seperti di surga. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan di dalam ibadah ini. Kami mempersembahkan ucapan syukur kami, doa kami, pujian kami, pengagungan kami. Sebab semua yang kami peroleh hanya karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Sama seperti ketika orang Majus datang untuk mempersembahkan korban, mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Inilah ya Tuhan yang kami hendak persembahkan kepada Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Sehingga waktu kami pulang dari tempat ini, keadaan kami sudah tidak sama lagi. Tapi Tuhan memperlengkapi kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari surga. Amen. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah nama-Mu. Ini segenap kami umat-Mu yang siap memuji, meninggikan Tuhan, bersyukur bersama-sama. Dengan saya kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bisa tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Amin. Selamat hari Natal bagi kita semua. Biarlah Kristus Yesus turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, lahir di hati kita masing-masing. Katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita sambut Dia, Sang Raja Damai, Yesus Tuhan. Kita berikan tepuk tangannya bagi Allah kita. Kami datang ke tempat ini Tuhan di siang hari ini untuk menyambut Engkau, Sang Juru Selamat. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Besar Tuhan ditinggikan di atas Gloria. Amin. Gloria. Besar Tuhan ditinggikan puji-Nya. Gloria. Besar Tuhan ditinggikan di atas Gloria. Kami rayakan kelahiran-Mu di tempat ini Tuhan. Besar Tuhan ditinggikan puji-Nya. Gloria. Kemuliaan demi kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are.
We give you glory, we give you honor, we give you praise. Lebih lagi katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sekali lagi katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Bisa tepuk tangan bagi Yesus kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan glory. Kita sambil angkat tangannya. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Biarlah dari pulau-pulau, dari gunung-gunung, dari bukit-bukit datang pujian bagi Yesus. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua. Sama-sama katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Malaikat, tentara Tuhan, sujud untuk bernyanyi bagi Yesus. Amin. Sama-sama katakan. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan Katakan Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Sebab kasih setia Allah tak berkesudahan. Amin. Dibuktikan dengan Yesus Kristus turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, hanya untuk menebus setiap kita, hanya untuk menyelamatkan setiap kita. Biarlah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan demi kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Hanya bagi-Mu Tuhan. Sama kita katakan. Gloria,
Dengan penuh sukacita kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa, saudara. Haleluya. Bagimulah segala kemuliaan Tuhan. Pujian kami, penghormatan kami hanya bagi anak domba Allah yang kudus, yang dikasihi, yang hadir dan lahir di antara kami. Terima kasih Tuhan buat kado yang terbaik, pemberian yang terindah dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, layaklah Tuhan ditinggikan. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadirat Tuhan, di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, terpuji namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Nyanyikan haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Nyanyikan lagi saudara. Bagi Allah yang mulia, amin, amin Tuhan, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk disembah ya Tuhan. Sembah kami datang, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Terpujilah Tuhan. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Angkat tangan kita sama-sama nyanyikan. Haleluya, segala pujian dan rasa hormat kami Tuhan di hari kelahiran-Mu bagi Dia. Mari lebih lagi saudara dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, terpuji selamanya. Puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala pujian kami ya Tuhan, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya.
segala pujian, Bagimu pujian kami ya Tuhan. Dengan kesatuan hati, mari nyanyikan lebih lagi saudara. Hanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, ya Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu yang di rumah-rumah juga, bagi Dia. segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya, selama-lamanya. Berikan pujian, tepuk tangan dengan sorak-sorai, dengan sukacita sambutlah Yesus, Raja di atas segala raja. Berikanlah pujian bagi Dia, hanya bagimu ya Tuhan. Yesus, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan, Raja segala raja. Oh, oh. Haleluya, haleluya. Layaklah Engkau menerima pujian kami dari umat-Mu ya Tuhan, umat tebusan-Mu pagi hari ini. Haleluya. Masing-masing setiap kami rindu mempersembahkan yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Di hari kelahiranmu ini Tuhan, kami rindu mempersembahkan yang terbaik dari dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami telah menerima yang terbaik daripada Allah, yang tunggal, yang terutama, yang Engkau kasihi Tuhan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau berikan bagi setiap kami. Mari bersama-sama angkat suara kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia. Kami angkat pujian, kami angkat suara kami angkat hati kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Kau disenangkan. Oh. Mari masing-masing kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Masing-masing senangkan hati Tuhan. Beri yang terbaik pagi hari ini kepada Tuhan. Glory nama-Mu Tuhan. Engkau yang baik, Engkau yang mulia. Haleluya.
setiap kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita tidak ada yang binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Terima kasih, terima kasih.
siang hari ini bersama-sama dengan umat-Mu, kami datang merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu di sepanjang tahun. Kalau hari ini kami berada di penghujung tahun 2021, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau yang telah mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Engkau menolong kami melewati masa-masa sukar. Bersama-sama hari ini kami datang meletakkan hidup kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkenanlah Engkau terus menuntun kami untuk memasuki tahun 2022 dengan tangan kanan-Mu yang kuat. Tuntun kami Tuhan, pimpin kami untuk kami dapat menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersuka karena Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, perbuatan tangan-Mu. Kami percaya 2000 tahun yang lalu Bapa mengutus Engkau Yesus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Maka hari ini juga kami percaya Roh Allah yang hidup itu akan turun atas hidup kami, yang akan menuntun kami, yang akan menyertai kami hingga kami dapat menyelesaikan hari-hari kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus penuhi kami, urapi kami dengan pengurapan yang baru. Firman-Mu biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga lewat kehidupan anak-anak-Mu kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari silakan duduk. Ya. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kami ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Ya, salam dari keluarga besar GBI Sutoyo Tebing Tinggi atas nama Bapak Pendeta Yan Parangan dan seluruh pengerja. Jadi selamat Natal bagi kita. Jadi biarlah kasih persaudaraan itu tetap mengikat kita sesuai dengan tema di Natal kita, bahwa cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Gereja ini ada itu semua karena kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Amin. Kita percaya bahwa saudara dan saya, kita ini bukan secara kebetulan boleh beribadah di tempat ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan mengutus kita, Tuhan yang akan memakai kita untuk kita menjadi saluran berkat di tempat kita masing-masing. Amin. Saya akan sampaikan firman Tuhan sesuai dengan pesan, namun kita bersyukur kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tahun 2021 akan kita selesaikan. Walaupun posisi, kondisi dalam masih keadaan sulit, dalam keadaan sukar, di mana pandemi COVID-19 itu belum selesai, tapi kita percaya COVID-19 itu terjadi. Tuhan akan menunjukkan kasih setianya bagi saudara dan saya. Amin. Dan hari ini kita mau bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menuntun kita, Dia akan menyertai kita. Kalau hal-hal yang biasa, setiap Natal itu selalu ada yang orang yang menyampaikan liturgi, ya, yang bahasa Jermannya Pak Jojorhon, ya. Itu anak-anak selalu dikasih ayat-ayat hafalan. Dan mereka itu yang paling senang adalah ketika mereka berkata begini, bahwa pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Kadang-kadang belum waktunya dia sudah ngomong.
Dan diingatkan juga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saudara dan saya, supaya kita, setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus, kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema Natal di tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 22, Alkitab mencatat, karena saudara dan saya, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Alkitab tuliskan, aku adalah jalan dan kebenaran. Yesus, dia pernah ngomong, dia berjanji bahwa saudara dan saya, ketika kita mau mengikuti tuntunan demi tuntunan, dia akan menyediakan apa yang dia rancangkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Ketika kita menyucikan diri kita oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hingga hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 22 berbicara, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Firman ini dimulai dengan ketaatan kepada firman. Jadi dengan bahasa lain, kalau kita tidak taat kepada firman, niscaya kita nggak bisa menjalin persahabatan yang tulus dan ikhlas. Karena hanya di dalam Dia kita sanggup melakukan, mengamalkan kasih persaudaraan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang tulus yang datangnya dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kasih Allah itu tidak pernah menuntut, kasih Allah itu yang disebut dengan agape. Kita bersyukur di Natal yang indah ini kita diingatkan kembali, ya, dengan cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Bangsa kita, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang memiliki semangat persaudaraan dari sejak zaman dahulu. Bangsa Indonesia itu suka bergotong royong, ya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu marilah kita senantiasa mulai kembali kepada apa yang pernah digagas oleh bangsa ini dulu. Semangat gotong royong, yang artinya semangat persaudaraan. Marilah kita peduli satu dengan yang lain. Kita bersyukur di bulan Desember ini, ya, seluruh umat Kristen di dunia ini merayakan Natal, di mana kelahiran Yesus itu mengingatkan kita akan pentingnya kita menyatukan rasa kasih persaudaraan di antara umatnya. Tadi Alkitab tuliskan, karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan, kita adalah orang-orang yang disucikan dalam Yesus. Oleh karena itu, haruslah kita mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Di masa sulit, di masa sukar hari-hari ini, di mana pandemik itu belum selesai, pandemi yang terjadi ini merusak, memporak-porandakan kasih persaudaraan. Orang-orang cenderung mulai egois, orang-orang cenderung mulai mementingkan diri, sifat egosentris mulai keluar, semua terpusat kepada dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang sebelumnya Alkitab juga sudah tuliskan bahwa di 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan mencatat di 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara dan saya, kita bersyukur kita punya Tuhan, kita punya Allah yang membuat buku panduan apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Kalau nanti dibaca Efesus 2 ayat 10 adalah saudara dan saya, kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita ini ciptaan Allah. Setiap yang diciptakan oleh penciptanya itu adalah untuk melakukan, untuk mengerjakan, untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Ketika orang menciptakan handphone, itu adalah untuk memudahkan kita satu dengan yang lain bisa berkomunikasi. Kalau masih zamannya dulu, masih telepon itu harus main putar-putar, kita kan nggak bisa bawa kemana-mana. Tapi ketika diciptakan yang baru, yang namanya handphone, dimanapun kita berada, kita bisa saling berkomunikasi. Amin. Dan kita tahu, handphone itu diciptakan ada buku manualnya. Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara merawatnya, agar handphone itu bisa maksimal penggunaannya. Hal yang sama dengan saudara dan saya. Kita diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus dengan satu tujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tahukah saudara? Buku manualnya, buku petunjuknya, Alkitab. Agar hidup kita ini maksimal, agar potensi hidup kita ini maksimal sesuai yang diharapkan oleh Tuhan, ikuti Alkitab, itu adalah manual booknya. Karena kita tidak mengikuti, maka kita akan hidup sembarangan. Kita bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang mengasihi kita, untuk kita dapat maksimal. Tuhan mau saudara dan saya kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada manual booknya. Bapak Ibu ini dikasihi oleh Tuhan, dan pesan Natal hari ini, Yesus datang ke dunia itu membawa pesan yang baru, yaitu agar kita saling mengasihi. Yang mengerti katakan amin. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34 Alkitab mencatat, Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula saudara dan saya, kita harus saling mengasihi." Amin. Jadi perintahnya saling mengasihi, Bapak Ibu. Ya. Kehadiran Yesus, kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita yang kita rayakan hari ini, itu mengingatkan kita supaya kita satu dengan yang lain saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Dia rela menyerahkan nyawanya agar saudara dan saya kita diselamatkan. Ada perintah baru seperti yang tertulis di 1 Petrus 1 ayat 22 tadi. Kita taat kepada kebenaran, kita taat kepada firman Tuhan, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas di antara kita. Persahabatan karena Yesus. Itu yang Tuhan mau. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya mampu, kita hanya bisa ketika kita mulai taat kepada kebenaran. Apa yang harus kita lakukan? Yohanes 15 ayat 17. Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah Yesus. Inilah perintahku kepada kamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu ini dikasihi oleh Tuhan, janganlah kasih persaudaraan di antara kita itu rusak. Karena apa? Karena ego kita. Kasih persaudaraan itu selalu rusak karena ego kita. Karena keinginan-keinginan. Tapi biarlah
kehendak Tuhan yang jadi atas kita. Karena saudara dan saya, kita ini hamba-hamba Tuhan. Karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan siapkan. Perintah Tuhan agar kita saling mengasihi. Percayalah dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun hari-hari ini kadang-kadang keadaan kita dalam keadaan sulit. Karena Tuhan itu tidak pernah merencanakan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saudara dan saya, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Memang walau pada awalnya kadang-kadang kita ini merasa, aduh gimana ya, kurang baik, kita tidak hasil yang kita terima, hasil yang kita dapatkan di sepanjang tahun ini tidak sesuai dengan apa yang telah dirancangkan. Tapi Alkitab tuliskan, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi nikmatilah dengan penuh sukacita. Amin. Ya, memang kalau bahasa Indonesianya itu hati manusia songon lombangna sohago kado, rohani manusia. Nanti Bapak Ibu yang kurang jelas kalimat itu boleh tanyakan kepada Bapak Joni Lumban Raja, karena beliau yang tahu bahasa Batak ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan. Mengapa hari-hari terakhir ini kasih persaudaraan itu sering hilang dari dalam kehidupan kita, khususnya anak-anak Tuhan? Tahukah saudara? Tadi saya ingatkan, jangan kasih persaudaraan rusak karena ego kita. Dan hari ini pertanyaannya adalah, mengapa hari-hari terakhir kasih persaudaraan itu sering hilang dari dalam kehidupan kita? Atau minimal turun dari sebelumnya. Karena apa? Karena kita selalu merasa diri kita yang paling benar. Kita merasa diri kita lebih dari yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iya benar, kadang-kadang kita di satu sisi lebih dari yang lain. Tapi kan kita belum tentu di sisi yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang kadang-kadang kalau memiliki pengetahuan yang lebih di atas orang lain, oh dia lebih sombong. Ayo kita lihat ayatnya. 1 Korintus 8 ayat 1. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai knowledge, pengetahuan. Pengetahuan demikian membuat orang menjadi sombong. Jadi pengetahuan itu ternyata membuat orang jadi sombong, Pak. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang mengingatkan saudara dan saya agar kita memiliki kasih, tetapi kasih itu membangun. Amin. Jadi kalau orang memiliki pengetahuan sombong, betul Alkitab tuliskan. Ini yang nggak dituliskan Alkitab itu sudah bodoh, sombong pula, jelek, nggak pernah masuk TV, itu yang bahaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sekali lagi kita semua mempunyai pengetahuan, tapi pengetahuan yang demikian itu membuat kita sombong. Tapi itulah sebabnya hari ini kita diingatkan dengan firman Tuhan, cinta kasih dari Yesus Kristus itu yang membangun persaudaraan di antara kita. Orang yang bersaudara, yang merasa satu dengan yang lain itu memiliki hubungan yang dekat, dia tidak akan sombong. Amin. Kita lihat bersama-sama. Itulah sebabnya kita diperintahkan oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Karena apa? Karena kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Buka ayatnya, 1 Korintus 13 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 4 kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu,
Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Tuhan, ini adalah doa umat-Mu dari tempat ini. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita agar kasih Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Amin. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak secara kebetulan tema Natal di tahun ini adalah kasih persaudaraan. Karena apa? Karena di masa sulit, di masa sukar, kasih itu sangat sulit. Orang sudah mulai memikirkan diri sendiri. Di mana masa sulit, masa sukar yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi percayalah, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang akan memeliharakan kita. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan itu membawa bangsa Israel, melepaskan mereka dari bangsa Mesir sepanjang 40 tahun di tanah padang gurun, berjalan kepada tanah perjanjian. Tuhan pelihara. Saya percaya di masa sulit, di masa sukar ini, Tuhan yang sama akan memeliharakan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah sebabnya Tuhan ingin kasih persaudaraan itu terus tumbuh di dalam kehidupan kita. Mari. 1 Petrus 4 ayat 8 di sana dikatakan, mari kita perbesar kasih di dalam kehidupan kita. Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Tapi kita ingat, kasih bukan melegalkan dosa. Kasih ketika saudara kita satu dengan yang lain, kita saling mengasihi. Ada banyak dosa yang tidak akan kita lakukan. Karena kita tahu kasih itu tadi sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak sombong. Kita hidup mengikuti tuntunan demi tuntunan. Mari kita perbesar kasih dalam kehidupan kita. Sehingga
teman, sahabat, kita juga tidak akan melakukan dosa. Yang kedua, kasih juga itu mengikat erat tali persaudaraan. Amsal 10 ayat 12 dikatakan, kasih itu menutupi segala pelanggaran, Bapak Ibu. Kita tahu Amsal dituliskan oleh Daud. Dia menuliskan kebencian itu menimbulkan pertengkaran. Jadi jangan ada benci di antara kita, amin. Karena kalau orang tidak benci tidak merbadai, Bapak Ibu. Ya, orang kalau tidak benci tidak merbadai. Percayalah, sekeras apapun seloronya, karena kita ada satu hati, kita saling mengasihi, itu tidak akan merbadai, Bapak Ibu. Tapi kalau sudah ada benci, bisik-bisik saja orang di sana, mereka tertawa karena mereka bersuka cita, kita pikir dia ngata-ngatain kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, kasih menutupi segala pelanggaran. Dan bagaimana caranya agar kasih itu hidup dalam kehidupan kita, agar kita memiliki persahabatan yang erat di dalam Kristus. Amsal 17 ayat 9. Amsal 17 ayat 9 dikatakan, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, Alkitab tuliskan, sudahlah masa lalu selesaikan. Biarlah kita menghadap masa depan yang penuh pengharapan di dalam Yesus. Amin. Nah, jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Ya, karena hidup ini hanya ada hidup di dalam tiga masa. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu kenangan, masa kini kenyataan, dan masa depan itu harapan. Hanya ada di dalam Yesus pengharapan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan ada rasa benci agar tidak timbul pertengkaran. Marilah kita jalin persahabatan yang tulus di dalam Yesus. Saya akan tutup dengan Roma 12 ayat 8. Roma 12 ayat 8, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Sedapat Roma 12 ayat 18. Ya maaf. Ya. Tadi 18 dari sini sampai sana 8 ya. Wah, berarti 10 close-nya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yang mau katakan amin, yang mengerti berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai. Mari dari awal katakan lagu ini bahwa ini adalah doa kita bersama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Kasihkan tempat
kerinduan kami Tuhan. Biarlah kasih yang berasal dari-Mu itu mengalir dalam kehidupan kami. Hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu hati kami dipenuhi dengan damai dan sukacita-Mu ya Tuhan. Kami bersuka karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu biarlah menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, tuntun kami kepada seluruh kebenaran, sehingga lewat kehidupan kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa, kalau hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus, Engkau yang bekerja, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki kasih yang datangnya dari-Mu Tuhan. Dan hari ini kami meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, bawa kami untuk memasuki tahun yang baru dengan berkat-berkat yang baru yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya kalau Engkau telah menolong dan memimpin kami di sepanjang tahun 2021. Maka kami percaya Engkau Tuhan yang sama akan menolong dan memimpin kami di sepanjang tahun 2022. Biarlah kebaikan-Mu, kemurahan-Mu itu melimpah di setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan Amin. amin. Baik, kita akan masuki penyalaan lilin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, untuk mewakili gembala, kami panggilkan Bapak Pendeta Muda Alman Syanturi sebagai staf gembala mewakili gembala di tempat ini. Dan yang kedua, mewakili jemaat Bapak Rudi Sibarani. Dan yang ketiga, untuk mewakili kaum Bapak Joni Lumban Raja. Yang keempat, untuk mewakili wanita atau kaum ibu, Ibu Norma Linda Hutapea. Yang kelima, untuk mewakili Polri Tebing Tinggi, Bapak Aibtu Henry Roni Hutapea. Yang keenam, kami panggilkan untuk mewakili seluruh pengerja GB Sutoyo, Bapak Pendeta Pembantu Freddy Sirait. Dan yang terakhir, untuk mewakili kaum muda remaja, buat adik kami Divio Anggi Sitompul. Kami persilakan dengan waktu dan tempat. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu yang membawa gadgetnya, handphonenya, boleh menyalakan lampu yang ada atau senter yang ada di handphonenya. Bersama-sama kita mengangkat tinggi Bapak Ibu Saudara. Mari nyanyikan lagi. Malam kudus, malam kudus, sunyi, 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 sunyi,
Mari dari awal kita katakan malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Kembali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Untuk kesempatan yang indah kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, firman-Mu yang kami dengar biarlah menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Bertumbuh dan berbuah sehingga lewat kehidupan kami kemuliaan-Mu dinyatakan. Hari ini bersama-sama dengan anak-anak-Mu kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk perlindungan dan penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2021. Kami percaya kalau Tuhan telah tolong kami, Tuhan telah sertai kami, maka Engkau juga Tuhan yang akan menolong dan menyertai kami di sepanjang tahun yang baru. Kami tahu dan kami percaya Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami perbuatan tangan-Mu. Berkenanlah Engkau terus menuntun kami Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami ada banyak jiwa-jiwa dipersembahkan bagi-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bersuka cita dapat merayakan hari kelahiran-Mu. Kami percaya 2000 tahun yang lalu Engkau lahir bagi kami. Dan hari ini biarlah Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu melimpah atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga kami juga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menolong memimpin. Jadikan keluarga kami keluarga kerajaan Allah. Di tengah-tengah keluarga kami kebenaran-Mu ditegakkan. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus itu yang melimpah di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, tuntun keluarga kami sesuai dengan rancangan-Mu kepada masa depan yang penuh pengharapan. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir hari ini dimanapun mereka berada. Perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau melindungi kami, Engkau juga melindungi mereka. Biarlah damai dan sukacita-Mu juga melimpah atas saudara-saudara kami, orang-orang yang bertalian darah dengan kami. Terima kasih. Hari ini kami bersukacita karena Tuhan memeliharakan negeri kami Indonesia. Kami berdoa damailah negeriku, sejahteralah bangsaku Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin negeri kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Demikian juga seluruh pejabat-pejabat di daerah, TNI dan Polri. Kami meletakkan para pemimpin rohani kami dan para petugas ke dalam tangan Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu melimpah. Kami merindu Indonesia dipulihkan. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah terdengar pujian pengagungan bagi Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersukacita hari ini memberkati para pemimpin rohani kami. Berkat-Mu atas Bapak Pendeta Insinyur Nikono Toroharjo, Bapak Pendeta R. Bambang Jono, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno dan kedua asosiat pastor. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yen Paraman dan seluruh barisan pekerja GBI Sutoyo Tebing Tinggi, Pos PI Dolok Masihul dan Perdagangan. Bahkan bagi seluruh umat-Mu yang beribadah bersama-sama dengan kami. Limpahi dengan kemurahan-Mu sehingga kami bersukacita bersama-sama menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersukacita karena Kau beri kesempatan mencintai kota kudus-Mu Yerusalem. Dari tempat ini kami mengangkat tangan kami memberkati kota kudus Yerusalem. Salam Yerusalem, salam Elohim, salam Yerusalem, diberkatilah Engkau.
Biarlah damai ada pada tembokmu, sejahtera ada pada purimu. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub melimpah atasmu Yerusalem, kota kudusnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberkati kota kudusmu Yerusalem, berkat yang sama itu juga akan melimpah di tengah-tengah keluarga kami, di usaha kami, di pekerjaan kami, bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, kalau kami telah mendengarkan kebenaran firman, meteraikan agar menjadi kekuatan, menjadi kehidupan dalam kehidupan kami. Dan kalau kami juga akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kalau kami juga yang akan ada melakukan perjalanan keluar kota, perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Engkau Allah menyertai kami. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus lindungi kami, sehingga kami dapat melakukan seluruh aktivitas kami, dapat mengerjakannya. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami dapat menikmati kebaikan-Mu, bahkan kemurahan-Mu. Berkat-berkat yang baru Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami, yang kami panjatkan kepadamu hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Dan kami juga mohon maaf, nanti tolong disampaikan kepada teman-teman yang tidak bisa masuk. Ya, dari jadi ibadah 1, 2, dan 3 tadi ada beberapa yang tidak bisa masuk. Karena memang kapasitas yang diizinkan baru seperti ini. Nah, mari kita berdoa agar rencana untuk pembangunan gereja kita boleh dapat selesai. Dan tahun depan kita bisa datang sebanyak-banyaknya di tempat ini. Amin. Ya, semua mau kita diberkati? Semua kita mau rame-rame memuji Tuhan? Yang mau berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Nah, sekali lagi, jadi Bapak Ibu, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan tadi juga sudah diumumkan bahwa kami juga mohon maaf karena kami tidak mengadakan malam. Ya, biasanya malam diadakan, malam Natal dan malam Tahun Baru. Tapi mengingat situasi, tempat yang tidak mengizinkan, kami tidak adakan untuk malam Natal dan malam Tahun Baru. Karena nanti kalau sudah ada datang dari agak jauh, datangnya malam, kita harus kembalikan, jadi kurang etis, jadi untuk sementara. Dan ibadah kita juga besok tetap biasa, ada 5 gelombang. Ya, pagi ada 3 gelombang, kemudian sore ada 2. Nah, namun tanggal 1 kita hanya ada 2 gelombang Bapak Ibu. Jam 9 yang pertama dan jam 11 yang kedua. Jadi hanya ada 2 kali. Jadi Bapak Ibu, kami mohon maaf atas kekurangan nyamanannya karena harus ada yang masih di luar Bapak Ibu. Ya, jadi kalau tadi kita buka pintu, kita ngomong kemudian ada ikut, memang rupanya kalau itu ada delay-nya ya, ada delay-nya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami mohon maaf untuk yang tidak bisa dapat masuk, tolong nanti disampaikan maaf kami. Karena kita harus mengikuti prosedur kesehatan, ya. Nah, saya kira itu saja pengumuman tambahan dan sekali lagi selamat Natal bagi kita semua. Baik. Tambahan untuk kita semua, kita akan melihat cuplikan video dari Departemen Diakonia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bersama kami di Warta Diakonia GBI Stoyo akan menyampaikan seputar informasi dan kegiatan diakonia di gereja kita. Berikut kegiatan diakonia yang telah dilaksanakan. Pemberian nasi bungkus kepada saudara kita yang membutuhkan pada minggu pertama dan minggu ketiga. Memberikan bantuan pada jemaat yang terkena banjir. Telah disalurkan bantuan diakonia untuk kedua pos PI kita yang berada di Dolok Masihul dan Kota Perdagangan. Kami ucapkan terima kasih
buat Satuan Brimob yang telah melaksanakan kerja bakti di Gereja GBI Stoyo. Himbauan, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dapat mengirimkan persembahan, persepuluhan, dan persembahan pembangunan melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai sabun. Mari kita mengambil waktu khusus untuk menjadi saudara dan saudari bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Karena apapun yang kita lakukan bagi saudara dan saudari kita, khususnya yang paling membutuhkan, kita melakukannya bagi Kristus. Selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pukul 9 sampai pukul 10, yang kedua ibadah jam 11 sampai pukul 12 WIB. Ya. Mungkin ini warta tambahan yang terakhir. Terima kasih.